sebenarnya ketika kamu melihat nilai di sini turun, ya itu sebenarnya tidak mencerminkan kualitas traffic atau leads yang kamu dapatkan dari campaign. Ya, tapi ketika ini turun artinya ada beberapa recommendation baru yang Google tampilkan di sini, ya, yang mana kita bisa mengimplementasikan jika memang relevan, tapi kalau tidak relevan itu kita tidak perlu mengimplementasikannya, ya kan? Dan kita tidak harus mengejar nilai ini menjadi 100%, katakan, ya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa lebih memahami nih masing-masing card yang ada di sini, ya. Gitu. Sebagai contoh misalnya, Google di sini ngasih kita saran untuk upload customer match list, ya. Sementara bisnis ini misalnya belum punya data gitu ya. Data dari misalnya existing customer. Kita kan bisa upload emailnya atau nomor teleponnya, ya, tapi belum ada gitu. Berarti ini kan tentu saja kita tidak bisa lakukan, ya. Tapi kalau ada, berarti kita kumpulkan datanya, ya kan, lalu lakukan. Dan disarankan untuk mengimplementasikan recommendation ini itu langsung aja dari sini gitu. Biar apa? Biar Google paham, ya kan? Oh, recommendation ini cocok nih untuk campaign ini karena kita terapkan. Oh, recommendation ini tidak cocok, ya, kita dismiss, ya. Nah, itu akan mengajarkan sistem Google untuk memberikan recommendation ke depannya. Gitu kan? Nah, jadi ini dari waktu ke waktu pasti akan naik, akan turun gitu ya. Kenapa? Karena misalnya campaign baru gitu ya, kita baru buat campaign, recommendation belum ada, ya. Nah, jadi yang perlu kita tahu adalah ya, recommendation ini melihat 3 hal, performance history, campaign setting, dan juga trends. Nah, performance history itu tadi ya saya bilang, campaign yang baru dibuat, ya nggak akan ada recommendation-nya, Google belum melihat historinya, gitu. Misalnya setelah jalan beberapa hari, ya, Google melihat, oh ini harusnya ada, belum lengkap nih, misalnya site link-nya, Google akan kasih tahu di sini gitu. Kita butuh menambahkan site link. Oh misalnya ada apa lagi gitu ya? Misalnya di sini budgetnya kekecilan nih, ya. Berarti Google ngasih tahu ini baiknya naikkan budgetnya. Kalau kita nggak ada budgetnya gimana? Iya, jangan dipaksain gitu, jangan di-apply, ya kan? Nah, itu berdasarkan performance history maksud saya. Jadi dalam rentang waktu beberapa hari itu ya, atau seminggu sekali itu kita coba cek, itu akan ada lagi yang baru, ya. Jadi tergantung performance history dari campaign kita gitu ya, atau akun kita. Terus campaign setting, Google juga melihat settingan campaign kita ini kayak gimana, arahnya kemana, ya. Kalau misalnya kita set up-nya, goals-nya, objektifnya ke conversion, ya Google akan melihat gitu. Jadi Google akan mengecek website kita, oh ada formnya misalnya ya, atau misalnya gini di sini, setup enhance conversion gitu ya. Oh berarti kita disarankan untuk setup enhance conversion. Kenapa? Karena Google melihat settingan akun kita memang arahnya ke conversion, begitu ya. Nah, kemudian trends. Trend juga Google melihat tren yang terjadi di sekitar ya, di industri ini gitu ya. Google kan punya data itu. Nah, kalau misalnya Google melihat ada keyword-keyword yang memang trennya ke arah sini nih, Google bisa saja mengarahkan atau memberikan ide ke kita untuk menggunakan keyword-keyword tersebut yang kita belum gunakan di sini, gitu ya. Jadi sangat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga ada disebut sebagai recommendation type-nya, ya kan? Ada bidding and budget, ya kan? Terus ada keyword and targeting, measurement, mungkin ada type yang lain kalau memang nanti berkembang lagi. Nah, ini sebenarnya lebih mengkategorikan aja, ya kan? Jadi kita bisa lebih mudah melihat yang terkait dengan measurement apa aja, ya, bidding apa aja dan seterusnya. Kalau lihat semua di sini. Nah, nilai-nilai ini bisa dibilang semacam bobotnya, ya. Kalau kita apply ini maka akan naik 9,1% di sini. Gitu. Jadi Google melihat bobot ini ya berdasarkan kalau misalnya estimasi ya, kalau ini diimplementasikan akan berdampaknya seberapa besar sih gitu, ya.
Tapi balik lagi, ini berupa rekomendasi, tidak selalu cocok 100%. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita memahami setiap recommendation yang ada di sini, dan jika kita implementasikanlah lewat ini, bukan lewat menu yang ada di sini katakan ya. Kalau bisa usahakan lewat sini. Misalnya kayak penambahan keyword itu lewat sini, penambahan budget itu langsung lewat sini. Agar kita melatih si Google Ads-nya untuk memberikan recommendation yang lebih sesuai lagi. Itu. Memang kalau misalnya kayak kita ya di Google Ads Agency, di Jimaya sebagai Google Ads Agency, kita itu memang diminta untuk menjaga recommendation ini minimal itu 70% gitu ya. Jadi itu sebagai syarat, artinya apa yang kita lakukan terhadap klien-klien kita itu mengikuti arahan Google, mengikuti suggestion Google, rekomendasi Google, best practice-nya Google gitu ya. Nah gitu. Tapi balik lagi, lebih fokusnya tetap gitu ya, apa yang kita pahami di sini. Tapi kan untuk mengejar nilai kayak 70%, 80% itu sebenarnya mudah-mudah saja gitu ya. Ini banyak sekali yang bisa kita perbaiki di sini gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini ya, use display expansion gitu ya, kita nggak cocok nih gitu. Ketika kita dismiss ya, ini juga akan naik gitu ya. Lihat ini 61% kan gitu. Kita dismiss di sini ya, misalnya kita pilih aja ini, dismiss all, dia akan naik gitu. Jadi kalau cuman bicara soal naiknya di sini, ini kita dismiss semua juga naik gitu ya kan. Sehingga bukan soal skornya gitu ya, skornya hanya membantu, hanya indikator aja gitu bahwa seberapa besar kita mengikuti recommendation Google gitu. Tapi lebih ke apa yang kita lakukan di sini ya. Dan benar-benar diperhatikan ketika misalnya ada suggestion keyword ya, itu kita lihat dulu keywordnya apa saja yang harus kita implementasikan, karena tidak semua sesuai juga tentunya ya. Nah terus juga recommendation yang kita dismiss itu dia ya, misalnya kita dismiss banyak gitu ya, oh naik nih nilainya jadi 90 katakan, 90%. Itu nanti dalam waktu satu minggu mungkin ya, itu nanti akan balik lagi ke sini juga ya, jika Google melihat yang di dismiss ini sebenarnya relevan gitu ya. Jadi ini sangat dinamis, recommendation ini dari waktu ke waktu bisa berubah. Jadi jangan bingung dengan recommendation ini gitu ya, kenapa nilai turun gitu ya. Itu sangat sama sekali tidak secara langsung berdampak atau mencerminkan kualitas leads yang kita dapatkan gitu ya. Jadi ini lebih ke recommendation aja. Jadi jangan ngejar skor semata-mata, jangan ngejar skor ya, bukan skornya dibiarin jelek, bukan itu, tapi bukan semata-mata hanya mengejar skor, karena jika semata-mata mengejar skor, dismiss semua aja juga skor naik gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana kita dimudahkan oleh Google untuk mendapatkan ide-ide, mendapatkan ya saran-saran gitu ya yang bisa kita implementasikan. Jadi kita tidak buang waktu lebih banyak lagi ya. Jadi kita bisa manfaatkan waktu kita mungkin untuk melihat atau pengembangannya kayak gimana gitu ya. Kita baru punya satu campaign, kira-kira kita mau expand kemana gitu, campaign yang lainnya lagi. Atau mungkin juga kita punya waktu untuk melihat landing page kita riset ya, bagaimana landing page kompetitor, offernya gimana, kita benerin speednya, segala macamnya. Jadi kita punya banyak waktu lebih gitu ya, dengan kita terbantu dari recommendation yang ada ini. Oke, sekian aja, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Di Jimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami.